Setiap kelahiran bayi akan dikalungkan kisahnya lagi di kehidupan yang lama. Catatan karma di situ. Maka disuruh dibaca gitu sebelum itu mati itu. Wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu. Hey, men, gitu bahasa kata Allah mungkin. Hey men, hey bro, gitu. Baca dulu ya, jangan nanti protes kamu di kehidupan lu. Maka ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika. Cukup kamu yang menghisab. Kamu pernah membunuh, hati-hati kamu akan dibunuh nanti. Kamu pernah menyakiti, nanti akan disakiti. Kamu pernah menipu. Kalau ini dipahami Mas Hendra, manusia normal, manusia akan baik. Barang siapa yang berbuat baik, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, pasti akan kami berikan kehidupan, dilahirkan kembali dalam kehidupan yang lebih baik. Itulah surga tadi semua. Ya. Dan kami akan memberinya pahala sesuai apa yang telah mereka lakukan. Mereka akan panen sesuai dengan apa yang mereka tanam. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Jadi maka di sini juga surat Ar-Ra'd tadi semua ya. Maka kenapa kita ini harus dibangkitkan? Surat Hud adalah 70 ya, menjelaskan Mas Hendra. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dan 6 masa dan singgasananya di atas air ya. Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Liyabluwakum ahsanu amala tadi semua ya. Dan jika kamu berkata sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata pastilah itu sihir. Nah, orang Islam syarikat percaya bahwa kebangkitan itu adalah di sini lagi. Karena kita udah berhenti ngajinya 700 tahun yang lalu dan tidak mau lagi adik ya. Nah, ini surat Hud. Kemudian jika ada yang kamu herankan, maka yang patut diherankan adalah ucapan mereka. Bila kami telah menjadi tanah, apakah kamu sungguh kami akan dibangkitkan menjadi makhluk baru? Nah itulah dianggap aneh oleh Allah. Justru yang gak percaya balik ke sini itu. Tadi katakan, jika ada yang kamu herankan, maka yang patut diherankan adalah ucapan mereka. Bila kami telah dijadikan tanah kembali lagi ke tanah, kata dia, apakah kami sungguh akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Begitulah orang-orang yang mengingkari Tuhannya, kata Allah surat Ar-Ra'd ayat 5. Kemudian kata Allah apa? Darinya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kamu, ke dalam tanah kamu kembalikan kamu, dan kamu akan dikeluarkan kembali dari tanah, dari unsur-unsur tadi. Bagaimana sih Mas Hendra masuknya? Dimasuk ke padi, kan semua tertarik lagi. Kan kita ini begitu dikuburkan melebur. Orang yang gak rojiun, yang gak mukso, yang dohir dan batinnya itu masih bangke, jadi hancur. Kan tadi orang syariat matinya busuk tubuhnya. Orang torikot mengering. Orang hakikat utuh jasadnya. Orang makrifat hilang semuanya dohir dan batinnya kembali pada Nur Muhammad. Maka tubuh yang hancur kemana? Asalnya mineral. Kembali lagi ke mineral itu masuk ke singkong, masuk ke padi, masuk ke pisang, masuk ke apa. Kan dimakan lagi oleh kita. Masuk ke ikan, dimakan lagi oleh kita. Itu lontar-lontar kuno juga banyak menceritakan hal itu. Itu. Dan akhirnya mereka akan menjadi nutfah pada bapak. Dikandunglah di alam misal itu. Yang disemprotkan lagi pada ibu. Hidup lagi di dalam. Ditiupkan. Balikan lagi jiwa yang dulu tuh. Tadi semua. Ya, pada ibu yang berbeda itu. Karena bapaknya beda makannya. Itu paham, itu sederhana sebetulnya. Kalau mau berakal sedikit gitu kan tadi. Maka kata Allah di sini, apakah kami dijelaskan? Bila kami, nah kemudian kata Allah di sini ada. Fiha tuhyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Fiha, di tempat itu kamu dihidupkan, di tempat itu kamu dimatikan, di tempat itu kamu akan dilahirkan. Dan jauh bersurat Al-Hajj ayat 5, kamu akan kembali punya ibu, punya bapak. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran tentang Kan'an. Kan'an itu bukan anakmu, Nuh. Dia laisa min ahli. Jadi kita ini yang namanya keturunan itu tadi termasuk nasabah Nabi Habib itu nggak ada hubungannya sebenarnya.
Tadi semua. Nggak ada hubungannya sama sekali tadi semua. Emang apa? Kita ini kan bukan badan tapi ruh. Karena itu badan ini dihancurkan, dihilangkan, dihancurkan, dihilangkan, dihancurkan. Ya tadi ruhnya aja yang dikasih pakaian baru, dikasih pakaian baru. Kayak Abah juga, handphone ini sudah 12 kali reinkarnasi. SIM card yang sama pernah di Siemens, SIM card yang sama pernah di Oppo, SIM card yang sama pernah di BlackBerry, SIM card yang sama pernah di Sony Ericsson. Contoh sederhana. Maka Tuhan ini kasih contoh banyak hal di dunia ini tentang kejadian di Al-Quran itu didohirkan dengan teknologi. Masa kita nggak berpikir dengan apa yang nampak ini tadi semua kan? Tadi semua. Maka itulah kemudian surat Toha, dan dari tanah kami diciptakan. Kemudian siapakah yang akan menghidupkan kami kembali? Ini surat Yasin ayat 78-79. Siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang hancur luluh itu? Katakanlah, Ia yang menghidupkannya, ialah yang menjadikannya. Pertama, kenapa disebut ada pertama kali? Berarti ada kehidupan yang kedua dan selanjutnya. Coba jeli melihat huruf-huruf Quran itu. Jadi Allah aja sudah begitu lempeng ini ngomongin reinkarnasi ini. Tadi semua. Ya, ini surat Yasin. Maka kenapa ada inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu. Apapun yang kita hari ini lakukan tercatatlah di DNA kita yang disebut raqibun atidun. Tadi semua. Maka kemudian karena hukum Allah itu hanya mencatat saja, dia katib wa naktubu. Tadi semua. Jadi semuanya perbuatan kita yang memilih. Makanya pada saat dikalungkan surat Al-Isra 13, wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap kelahiran bayi akan dikalungkan kisahnya lagi di kehidupan yang lama. Catatan karma di situ. Maka disuruh dibaca gitu sebelum itu mati itu. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu ma. Hey, man. Nah, gitu bahasa kata Allah mungkin. Hey man, hey bro. Gitu. Baca dulu ya, jangan nanti protes kamu di kehidupan lu. Maka ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika. Cukup kamu yang menghisab. Kamu pernah membunuh, hati-hati kamu akan dibunuh nanti. Kamu pernah menyakiti, nanti akan disakiti. Kamu pernah menipu. Kalau ini dipahami Mas Hendra, manusia normal, manusia akan baik. Dia tidak bakal menyakiti orang lain. Karena semuanya akan berbalik pada dirinya. Tapi karena sekarang agama dongeng yang semuanya tidak nyata, maka berani walaupun dia berjudul kiai, menteri agama, nggak peduli, dilibas, uang setan juga. Nah, itu masalahnya. Coba kalau manusia ngerti bahwa dia balik ke sini, kesusahan hari ini adalah perbuatan dia dulu. Kesakitan yang dialami hari ini ternyata adalah perbuatan dia dulu. Maka apa? Kehidupan ini hanya debt collector. Debt collector tidak akan salah memilih orang. Masalahmu adalah perbuatanmu. Maka itulah yang sudah dikatakan, semua dosa yang kita lakukan adalah kita yang melakukannya. Mari kita lanjutkan lagi ya, biar ketahui tadi semua ya. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak terasa payah menciptakannya, berkuasa menghidupkan orang-orang mati? Tadi semua. Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Ahqaf 33. Kemudian surat Al-Waqiah 60-61. Kami menentukan kematian di antara kamu dan kami berkuasa merubah rupa kamu. Merubah wajahnya lain. Dulu Rajin ini wajahnya sekarang. Wajah dulu bukan ini. Kemarin ada perempuan ke sini. Saya melihat wajah laki-lakinya. Tuh, jadi kita ini setiap kelahiran akan punya wajah yang berbeda. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah dalam kami berkuasa merubah rupa kamu. Masa di mana itu? Kan udah ngomong rupa di sini. Rupa kamu dan menciptakan kembali dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. Kamu udah lupa lagi Mas Rojik. Siapa dulu Mas Rojik namanya? Nggak tahu. Nurman Kamaru. Nah, Nurman Kamaru. Misalnya begitu. Ya tadi itulah bahwa surat Waqiah ini menjelaskan itu. Hai manusia, di surat Infitar ayat 68. Apa yang memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah yang menciptakan kamu lalu membentuk kamu dalam bentuk yang dikehendakinya. Maka tadi, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa raqabak. Dalam surah sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang sekarang ruh itu dikasih casing ini. Dulu SIM card ini dikasih casing Sony Ericsson. Sekarang udah Oppo. Tadi semua. Maka itulah manusia setiap ditanya siapa kamu, dia lupa pada purwadaksinya. Padahal dia itu
Telkomsel. Gitu. Begitu dikasih lagi masuk, siapa kamu? Oppo. Mati ini si Oppo. Cabut, ganti lagi pada Sony Ericsson. Siapa kamu? Sony Ericsson. Tapi lahirnya itu dalam bentuk manusia atau bentuk makhluk hidup yang lain, Bang? Ada, nanti dijelaskan nanti ya, ketemu nanti. Makanya nanti kita ikutin perjawaban masalah akan ketemu, masih akan ketemu di sini. Bahkan menjadi binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, inilah perubahan bentuk. Kita langsung aja ke pertanyaan barusan ya. Ya. Dijelaskan surat Al-Isra 49, di antara mereka menjalankan surat ini, dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Maka dijawab oleh Allah, kul kunu kan hijaratan aw hadidah. Jadilah kamu besi dan batu. Hati-hati kamu punya pagar besi, jangan-jangan kakek kamu itu. Jangan-jangan batu giok juga kakek kita. Lah, itulah kenapa batu suka ada yang hodam keisi itu kan. Oh, itu bisa juga punya kekuatan. Iya. Ya belum lama sekarang lagi viral anak kecil yang melihat orang di dalam batu. Sekarang ini sudah dipiral-piralkan oleh Allah, dibuka kayak gumai. Itu sengaja Allah itu sedang menjelaskan banyak hal yang goib yang tidak dipahami oleh manusia. Maka di sini mereka dijadikan besi dan batu. Ya maka dulu zaman Nabi Muhammad hijrah kan batu berebut minta dudukin Nabi. Nah itu juga pernah kita contoh. Kemudian surat Al-Isra ayat 5 atau bahkan ini serem lagi Mas Hendra. Kamu jadi binatang yang tidak pernah kamu bayangkan saking jijiknya. Ini dalam surat Al-Isra 50 atau satu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Tadi kalau kamu gali tanah tuh, lenyai apa tuh semua tuh, kutu. Karena ruh itu adalah ruh. Adapun fisiknya tergantung kondisi keadaan kesadaran sih setiap makhluk. Bang, mohon maaf nih Bang. Ya. Tadi pagi ini baru ada berita Mas ya, di Gresik ada orang nikah sama kambing. Mungkin kayak itu reinkarnasi dari Itu kadang-kadang kalau sekarang sih kadang-kadang cari berita, kadang-kadang gitu ya? tadi semua ya. Kadang-kadang sekarang ini orang kan lagi cari baru tadi pagi kita viral lihat. tadi semua. Kayak ngeri juga ini orang. Tapi bisa aja. Bisa aja. Bang. Coba lihat film-film sekarang ini nyonya-nyonya yang pelihara anjing itu. Siapa anjing itu begitu bernafsunya sama nyonyanya. Nah itulah. Itu harus paham lah. Itu kalau Abah buka di situ ngeri itu sebetulnya. Tadi semua ya. Tadi semua kemudian siapakah yang akan menghidupkan kami kembali? Katakan yang telah menciptakan kamu pertama kali kata Allah. Jadi kamu ngapain nanya kata Allah. Akulah yang menciptakan kamu. Bahkan surat Al-Baqarah ayat 65. Jadilah kamu kera. Itu langsung Allah ngomong itu. Jadilah kamu kera. Dan Abah punya kisah lama yang di keluarga di sana tadi semua. Ada sebuah lutung pohon. Yang kakek saya itu kan di sana dianggap seorang aulia. Yang akhirnya merubah kera itu menjadi manusia. Tadi. Ya, atas tantangan seorang biksu. Kalau kamu seorang aulia Allah. Tunjukkan kepada saya. Bagaimana lutung-lutung itu semua. Besoknya hilang tuh lutung Mas. Banyak penduduk baru. Tadi semua. Wah itu seru itu banyak lah. Itu beda ya sama ceritanya Habib dia. Kemudian surat Al-Maidah 60 yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai di antara mereka adalah yang ada yang dijadikan kera dan babi. Ini Quran. Surat Al-Maidah ayat 60. Kemudian ada juga masih yang jadi tumbuhan. Nih surat Al-Anbiya 14. Mereka berkata, aduhai celaka kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa zalim? Dijelaskan ayat 15-nya. Tetaplah demikian keluhan mereka. Sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai. Jadi tanaman. Abah dalam sebuah kitab menemukan rumput yang kembali menjadi manusia setelah 700 tahun. Dia menjadi rumput. Dan Jalul Rumi pernah berkata, saya pernah menjadi lumut. Itulah kenapa kisah Adam ada pada faida sawaituhu itu adalah disempurnakan kembali tadi semua. Ya. Ya. Dan di surat Al-Anbiya nih, kenapa kita ini sekarang ini harus mengerti ini kata Allah supaya kamu serius. Ini Allah menjelaskan ini, dijelaskan di surat ini supaya manusia di surat Al-Anbiya 16 dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan tidak bermain-main. Supaya kita kan manusia ini seolah kayak nggak serius sekarang ini. Sebut sholat tapi nggak jelas sholatnya tadi semua. Ya. Tatkala mereka melanggar apa yang dilarang baginya kami berfirman kepada jadilah kamu kera yang hina. Ini surat Al-A'raf ayat 166 banyak.
Barang siapa berpaling dari perintahku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Nah ini tadi, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati. Apa namanya? Apa di situ? Bahwa dihidupkan dalam keadaan buta. Jadi buta juga sebab, Mas. Orang buta itu. Karena dulu dia membutakan matanya. Maka dilahirkan di sini dalam keadaan buta. Jadi semua itu nggak ada yang bukan perbuatan kita. Maka di dalam kitab tafsir Fahrul Razi yang pernah Abah tulis susun dulu ini dikisahkan tentang manusia, dikatakan wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka ia berpindah ke badan hewan. Ini ya. Bahkan wa kullama kanatil kal arwahu aksara sakawatan wa istiqaqalil adabi naqalat ila badanin hayawanin akhosa wa aksara sakoan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak lagi celakanya, adalah lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia akan berpindah ke badan hewan yang lebih hina dan lebih banyak celaka dan kesusahannya. Maka kata Abah juga, kalau Abah mah udah nggak aneh yang kayak gini mah. Maka Abah punya populasi, kalau setiap Rayagung itu moto sapi. Gitu. Nah, inilah ujian masuk ke grup spesial Abah itu harus mampu melihat 5 binatang yang dipoto, lihat di sebaliknya. Itu. Mas Oji boleh masuk grup Abah, tapi syaratnya dikasih foto nanti. Gitu. Siapa ini? Botakkah orangnya? Berkumiskah orangnya? Nah ini nanti yang menyembelihnya berubah nanti. Yang disembelihnya jadi manusia, yang nyembelihnya gantian. Nah, ini hati-hati. Maka kenapa ulama mengajarkan nyembelih itu bukan bismillah, bismillah ya Allahu akbar. Benar. Iya. Jadi yang suka sembelih binatang itu sebenarnya secara tidak langsung itu beresiko besar. Kalau nggak ngerti beresiko. Ada satu cerita gitu ya di depan rumah. Itu kan setiap hari nyembelih ayam. Jadi tiba-tiba anaknya itu lahir rambutnya itu kayak ayam. Iya. Betul. Maka menyembelih binatang itu harus benar. Dan tidak ada kalam yang untuk menyembelih binatang mengembalikan semua makhluk kecuali dengan la ilaha. Maka tadi kata Abah, menyembelih binatang apapun kembalikan. Makanya kenapa dalam orang hakikat itu sebelum makan, sebelum minum kembalikan ke Nur Muhammad dulu semuanya. Kemarin Abah pulang dari Batam. Kan Abah mesen apa? Steam ikan. Tapi di mata Abah yang pertama nampak bukan ikan dulu. Tapi tidak semua ikan pentajalian, ada ikan yang murni. Tapi kalau pada saat kita menemukan yang bukan ikan, itu kita kembalikan dulu. Sampai Mas Budi itu nanya, kenapa Abah lama lihat dulu? Saya kembalikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Nabi dulu mengembalikan binatang, sudah binatang itu, supaya bisa dikuburkan pada, kan ada banyak hadis Mas Hendra. Zaman Nabi itu Abu Bakar mengurupkan jadi ular, jadi babi, jadi apa. Ya belum lama inilah. Ini jamaah Abah sekarang ini di Solok, di mana sudah menyaksikan itu yang sudah terbuka. Pada saat cahaya langit sudah terpantul di kebeningan danau batinnya, maka rahasia langit terpantul di situ. Maka dia bisa memahami 7 lapis langit ke atas. Nah ini yang Abah tadi ngomong. Kadang-kadang kalau menurut Abah, mau kalau diomongin semua, bisa murtad manusia hari ini. Karena susah lah kata Abah. Tapi banyak yang mau ikut murtad tuh, Abah. Nah itu. Enggak, maksudnya murtad yang benar. Karena pasti akan berbalik 360 derajat dengan apa yang mereka pahami. Oke. Dan kita bisa mampu melihatnya 7 lapis karena terpantul di cermin semua. Tadi semua ya. Nah, kemudian apa namanya lagi dalam ayat ini ya. Nah, barang siapa yang berbuat baik, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, pasti akan kami berikan kehidupan, dilahirkan kembali dalam kehidupan yang lebih baik. Itulah surga tadi semua ya. Dan kami akan memberinya pahala sesuai apa yang telah mereka lakukan. Mereka akan panen sesuai dengan apa yang mereka tanam. Itulah. Maka disebut hari pembalasan. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Inilah perumpamaan yang aku buat pada kalian supaya kalian itu tidak ada mengetahuinya kecuali yang aku berketahui.
Tidak mengetahui di kesempatan. Nah ini kita tidak tahu nih. Kayak tadi Mas Roji nanya. Kita ini pada kesadaran mana? Kata Mas Hendra tadi kan. Nah di sini sebetulnya ada sedikit disampaikan oleh Allah. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Pahami, hanya orang-orang yang sudah al-mutu qoblaan, yang tadi dia udah mati, cermin dadanya itu sudah terbukalah rahasia langit pada dirinya. Tadi semua ya. Tadi watil kal amsalu nadribu halinnas wa may yaqiluha. Inilah perumpamaan Allah yang tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang sudah diberikan paham oleh Allah. Maka tidak ada ulama yang berani menyampaikan sekarang. Dan itulah maka sampai Abah menyatakan kalau di tanah itu ada kuburan, Abah saya itu tanggung semuanya. Karena kalau bagi yang sudah ngerti, itu kuburan itu kuburan semua. Tadi semuanya. Surat 34 dikatakan, katakanlah apakah di antara sekutu-sekutu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya kembali? Dikatakan Allah lah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya. Terus makanya sumayu iduhu diulang. Tadi ya. Pada surat nanti ada ketemu lagi. Allah lah yang memulainya. Surat An-Nahl adalah ayat 70. Allah menciptakan kamu kemudian mewat-mewat kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada umur yang lemah tadi. Supaya dia hilang memorinya. Tadi semua ya. Supaya dia tidak mengetahui apa lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi maksudnya nggak tahu di catatan dulu, tapi akan dialami. Tahu-tahu kenapa saya celaka ya? Tahu-tahu kenapa saya disakiti ya? Ya karena kalau mikirin dulu ya pusing kan? Nah itulah. Kemudian ada lagi ayat ya dijelaskan. Tadi makanya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Di surat Al-Qamar ayat 51, dan sesungguhnya kami telah binasakan orang yang serupa dengan kamu, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Maka kaum dari kaum kan Sabah, Babilonia, Bani Ad, Bani Samud tadi, tapi mereka muncul kembali semuanya tadi semua ya. Keluarga Ali Imran 143, sesungguhnya kamu mengharapkan mati sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sesungguhnya kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Jadi orang yang sudah mati itu, yang sudah diberikan pencerahan, dia akan menyaksikan, bisa komunikasi. Kayak kemarin yang Abah ketemu itu, dia nunggu Abah 4.000 tahun, coba bayangin. Maka ya jemaah yang hadir tadi malam itu semua itu jemaah yang pernah ketemu Abah dalam kehidupan yang lain. Semuanya. Termasuk Mas Hendra. Panjenengan semua. Jadi tidak ada yang kebetulan semuanya. Ya. Tadi pada saat dulu pertemuannya baik, ya baik juga di sini. Kalau pertemuannya di sini saling membunuh, akan saling membunuh juga di sini. Kalau di sana saling mencuri, nah ini. Maka kenapa kita harus menerima saja apa iman pada qada dan qadar itu khairihi wa syarrihi? Karena tidak ada satupun yang datang pada kita kecuali itu perbuatan kita. Karena may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka surat Yunus 30 kata Allah apa Mas Hendra? Hunalika, di tempat itu tablu, kamu akan menerima kullu nafsin bima aslafat, setiap jiwa apa yang pernah ditanamnya dulu. Mencubit akan dicubit, menipu akan ditipu. Jadi kalau nggak ada tukang tipu sebetulnya, nggak ada pencuri, dia yang mengambil haknya. Karena hukum alam mengatur begitu supaya lunas hutang kita sebelum pulang kepada Allah. Allah tadi semua itulah hak adami yang tidak boleh dilanggar oleh kita.